Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Adakah di antara kamu yang sarapan dengan telur ayam? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Nah, setelah kamu menyimak perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Hal tersebut menyebabkan
Konsumen 1 berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang semakin banyak. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan, beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ngancak. Sekarang kita akan belajar perbandingan senilai. Perhatikan permasalahan berikut. Siti membuat 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jeruk? Permasalahan ini dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut. Pada gelas pertama, banyak jeruk yang dibutuhkan Siti adalah 6 buah. Pada gelas kedua, banyak jeruk yang dibutuhkan Siti adalah 12 buah. Sedangkan pada gelas ketiga, banyak jeruk yang dibutuhkan oleh Siti adalah 18 buah. Jika kita perhatikan dari banyak jeruk ini, dari 6, 12, dan 18, kita dapat simpulkan bahwa banyak jeruk yang dibutuhkan oleh Siti ini merupakan kelipatan dari 6. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk, diperoleh 1/6 sama dengan 3/18. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D, di mana B sama dengan 0, D sama dengan 0, A, B, C, D adalah bilangan bulat. Contoh, Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah, untuk menjawab soal ini, kita akan uraikan terlebih dahulu. Kita akan jawab, yang pertama, kelereng Beni adalah 50 butir. Kelereng Edo adalah 80 butir. Lalu kita akan bandingkan kelereng Beni dengan kelereng Edo, yaitu 50 berbanding 80. Untuk memudahkan perhitungan, kamu bisa menggunakan FEB untuk menyederhanakan perbandingan tersebut. Jadi FEB
dari 50 dan 80 adalah 10, sehingga kita peroleh perbandingannya adalah 5 berbanding 8. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 berbanding 5. Uang Beni Rp75.000. Berapakah uang Dayu? Kita akan jawab. Untuk memudahkan perhitungannya, kita akan buat tabel seperti berikut. Nah, di sini kita akan bandingkan uang Dayu dan Beni. Perbandingannya adalah Dayu 8, Beni 5. Uangnya Dayu belum diketahui, sedangkan Beni Rp75.000. Langkah selanjutnya, uang Dayu dibanding uang Beni sama dengan 8/5. Kita substitusikan. Uang Dayu per Rp75.000 sama dengan 8/5. Maka uang Dayu sama dengan 8/5 dikali Rp75.000 sama dengan Rp120.000. Jadi uang Dayu adalah Rp120.000. Perbandingan umur Ali, Beni, Caca adalah 2 berbanding 3 berbanding 4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Untuk menjawab soal tersebut, kita akan buat juga tabel. Nah, di sini kita akan buat tabel perbandingan dan umur. Perbandingan Ali 2, Beni 3, Caca 4. Nah, Ali kita simbolkan A, Beni kita simbolkan B, dan Caca kita simbolkan C, sehingga A ditambah B ditambah C. Kita tulis angkanya 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan untuk umur, karena di sini umur Ali, Beni, dan Caca yang harus kita cari, sedangkan jumlah dari ketiga umur tersebut adalah 18 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan bandingkan. Kita ambil umur Ali terlebih dahulu. Umur Ali di sini adalah 2, sedangkan total umur mereka adalah 2 ditambah 3 ditambah 4. Sehingga kita peroleh perbandingannya umur Ali per 18 sama dengan 2/9. Lalu kita akan cari umur Ali. 2/9 dikali 18 sama dengan 4 tahun. Umur Beni sama dengan 3/9 dikali 18 sama dengan 6 tahun. Umur Caca 4/9 dikali 18 sama dengan 8 tahun. Jadi umur Ali 4 tahun, umur Beni 6 tahun, dan umur Caca 8 tahun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.